Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Pak Sasario Puji Sumarsono yang akan menemani kalian di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12 dengan materi promosi produk yang lebih tepatnya hari ini kita akan membahas tentang public relation. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat yang lebih baik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang public relation. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang marketing mix. Bukan marketing mix. Promotion mix, artinya promotion mix memiliki beberapa kegiatan. Kemarin kita sudah membahas tentang advertising, yaitu periklanan. Yang kedua kita sudah membahas tentang personal selling atau penjualan secara personal pribadi. Yang ketiga kemarin sudah membahas tentang sales promotion atau promosi penjualan. Hari ini berkembang lagi membahas tentang public relation atau hubungan secara umum atau secara khayal ramai atau khayal umum. Langsung saja ke dalam materi. Public relation masih di dalam kegiatan marketing atau pemasaran. Kalau marketing atau pemasaran fokusnya pada produk. Jadi bagaimana pemasaran produknya bisa laku habis. Fokusnya pada produk, sedangkan public relation fokusnya pada informasi. Kalau marketing memberikan produk, kalau public relation memberikan informasi yang dibutuhkan konsumen, calon konsumen, dan pelanggan. Jadi public relation dapat diartikan sebagai pengelolaan komunikasi untuk memotivasi pembeli. Artinya perusahaan mengelola sebuah komunikasi dengan calon pembeli atau sudah menjadi pembeli, memberikan motivasi, memberikan bujukan bagaimana konsumen mau membeli produk yang kita berikan, yang kita buat. Selain itu, selain memberikan motivasi atau bujukan agar terjadi kegiatan pembelian, public relation juga menjaga hubungan kepuasan dengan pelanggan atau konsumen. Jadi untuk yang sudah menjadi pelanggan, bagaimana pelanggan tersebut, konsumen tersebut masih senang dengan perusahaan kita, masih puas dengan produk yang kita buat atau yang kita berikan. Tujuan dari public relation adalah membantu perusahaan dan nama produk agar lebih dikenal. Artinya di sini public adalah semua masyarakat secara umum. Jadi banyak orang, objeknya di sini bukan satu orang atau dua orang tapi banyak orang. Relation adalah hubungan, artinya membuat hubungan dengan orang banyak, dengan masyarakat banyak, dengan konsumen yang banyak. Dengan begitu membantu perusahaan dan nama produknya bisa lebih dikenal. Artinya perusahaan membuat kegiatan dengan orang banyak, di mana ada orang lama atau pelanggan dan ada konsumen baru. Nah, itulah tujuannya untuk mencari konsumen baru agar produknya bisa tersebar luas. Yang kedua, menyempurnakan pesan iklan dan promosi penjualan dengan menambahkan informasi baru. Kemarin kalau iklan kan masih di dalam kegiatan pemasaran atau promosi. Iklan hanya memberikan pesan-pesan saja, entah itu lewat elektronik atau media cetak, di mana tidak ada tambahan informasi, hanya itu saja. Kalau tidak paham ya sudah tidak paham. Lah gunanya public relation adalah menyempurnakan iklan tersebut, menyempurnakan pesan-pesan yang sudah diberikan. Entah itu diberi testi, entah itu ditunjukkan produk aslinya, entah itu diberikan hadiah-hadiah dan lain-lain. Yang ketiga, mencari pangsa pasar baru dan memperluas keberadaan. Nah, itu tadi di mana kegiatan public relation adalah mengumpulkan banyak orang, entah itu orang lama dan orang baru. Dengan adanya kegiatan yang banyak orang, otomatis orang baru
mau kepingin apa sih itu, kegiatan apa sih itu, kok rame banget. Nah, di situ dia akan menjadi satu di satu tempat dan dia akan mendapatkan informasi tentang produk tersebut. Kalau mengena, otomatis perusahaan mendapatkan konsumen baru. Selanjutnya, memantapkan semua image yang positif bagi produk dan usahanya. Jadi di sini memantapkan image, gambaran positif tentang perusahaan tersebut. Perusahaan kalau masih bisa keluar, artinya mau keluar, mau membuat kegiatan, otomatis perusahaan tersebut masih hidup, masih ada, dan bukan perusahaan yang mau mati atau mau bangkrut, tapi perusahaan yang sedang berkembang-kembangnya. Kalau memiliki kegiatan di luar, memiliki kegiatan untuk masyarakat. Artinya di sini perusahaan masih memiliki care terhadap masyarakat dan konsumennya. Otomatis image positif akan muncul di perusahaan tersebut dan produk tersebut, karena produk tersebut masih ada dan masih baru dan ada pengembangan lagi. Selanjutnya, membuat hubungan perusahaan dengan pelanggan agar semakin baik. Itu tadi bahwa kalau perusahaan mau mengeluarkan kegiatan di luar, otomatis dia masih care terhadap pelanggannya dan masih mencari konsumen-konsumen baru. Agar kenapa? Dengan pelanggan dia tahu bahwa perusahaan tersebut masih ada dan masih bisa memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi di sini adalah bahwa kalau perusahaan masih ada, otomatis perusahaan masih bisa memenuhi kebutuhan konsumennya. Kalau perusahaan masih bisa mengembangkan produknya, otomatis perusahaan masih bisa memenuhi kebutuhan konsumen yang lebih baik lagi. Bentuk-bentuk public relation. Pertama, kegiatan layanan publik. Di sini kegiatannya melalui pemberian sumbangan atau kegiatan sosial. Jadi ada suatu momen kalau perusahaan bisa menangkap, otomatis bisa dijadikan peluang. Misalkan ada bencana alam, di situ perusahaan harus bisa turun untuk membantu. Membantu di sini otomatis dia masyarakat tahu produk apa yang kita punya. Dengan di situ juga perusahaan bisa mengenalkan produknya kepada masyarakat yang lain. Yang kedua, sponsorship. Jadi ikut di dalam kegiatan sebuah organisasi dan memberikan embel-embel, memperkenalkan produk-produknya kepada masyarakat, kepada tamu-tamu yang ada di dalam kegiatan tersebut. Contohnya di seminar, contohnya di kegiatan olahraga, peringatan hari jadi atau pameran. Di situ perusahaan menyelipkan produk yang dibawa. Yang ketiga, publikasi. Di sini kegiatan yang dilakukan adalah inisiatif dari perusahaan itu sendiri. Kalau perusahaan mau maju, kalau perusahaan mau dikenal, kalau perusahaan masih care terhadap pelanggannya, otomatis membuat kegiatan untuk masyarakat, membuat kegiatan untuk pelanggan, membuat kegiatan untuk calon-calon konsumen barunya. Contohnya lewat karnaval, jalan sehat, atau hiburan rakyat. Jadi kegiatan public relation adalah tidak hanya memfokuskan orientasi penjualannya pada segi watt atau apa. Yang dimaksud apa di sini adalah produk yang diberikan. Dari kuantitas penjualan produk demi menjaga kepentingan pihak produsen atau perusahaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi setinggi-tingginya. Namun dengan public relation juga melihat dari segi how, bagaimana, bukan bagaimana cara memasarkan, tapi bagaimana pemasaran berorientasi pada kepuasan seorang pelanggan. Jadi tidak hanya fokus pada perusahaan itu sendiri, tapi fokus pada pelanggan atau konsumen. Tugas kalian hari ini membuat contoh kegiatan public relation yang Anda ketahui. Jadi kalian sebutkan produknya apa dan bentuk public relation itu seperti apa. Pengumpulan seperti biasa jam 9 malam, langsung saja lewat WhatsApp pribadi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.